Igor Tolik ini masih menyisakan keraguan juga buat saya. Tapi nggak seragu kalau misal kan awalnya Persib bakal dilatih oleh ex pelatih yang main di Liga Iran atau Irak gitu. Ya kan ada isunya di situ. Terus pernah ada yang dirumorkan siapa, walaupun saya yakin itu yang merumorkan bukanlah Persib yang ngincar, itu lebih kepada agennya aja jualan itu. Iya. Persib kan sekarang kehilangan otaknya nih. Oh, oke. Boyan Hodak kan. Iya. Memang yang gantiin asistennya. Iya. Tapi Igor Tolic kan bukan Boyan Hodak. Bener. Nah, Iya benar. itu seberapa yakin dengan pergantian ini? Ini pertanyaan bagus karena sebenarnya juga kalau harus jujur, saya tuh pernah ngobrol juga sama Om Gita Suwondo. Kalau untuk menilai sosok baru di sepak bola, baik pelatih ataupun pemain itu perlu ada doubt di awal gitu, perlu ada keraguan gitu dari kita tuh. Pas mereka berdebat bagus, ya kita bisa minta maaf dengan keraguan kita. Tapi ketika misalnya mereka ini fail, ya berarti keraguan kita juga valid kan. Itu yang saya perlihatkan ketika Patrick Kluivert ngelatih timnas. Dari awal saya udah ragu. Iya maksudnya dari awal udah jujur aja saya udah ragu. Kejauhan loh. Tapi maksudnya Iya, dalam betul. konteks itu Iya, obrolan dalam saya keraguannya ya. keraguannya gitu. Dan ketika beneran gagal, berarti valid dong. Valid. Itu kayaknya semua orang valid deh. Tapi ada yang optimis loh. Ada yang optimis. Siapa? Oh iya, Igor gue Tolik tahu ini. tuh yang optimis. Igor Tolik ini masih menyisakan keraguan juga buat saya. Tapi nggak seragu kalau misal kan awalnya Persib bakal dilatih oleh ex pelatih yang main di Liga Iran atau Irak gitu. Ya kan ada isunya di situ. Terus pernah ada yang dirumorkan siapa, walaupun saya yakin itu yang merumorkan bukanlah Persib yang ngincar, itu lebih kepada agennya aja jualan itu. Iya. Setiap agen pemain, agen pelatih yang mengkaitkan namanya ke Persib itu nama pemainnya pasti naik dikit-dikit. Gitu. Itu tuh permainan agen aja gitu. Tapi kalau untuk pilihannya ada dari semua yang ada, bahkan kalau harus milih siapa pelatih di Liga Indonesia yang cocok gantiin Boyan Hodak, nggak ada. Emang Igor Tolik yang paling cocok gitu, paling pas gitu. Karena supaya estafetnya nggak terlalu jauh. Ya, nggak jauh. Kalaupun ada satu hal yang saya tunggu bagaimana cara Igor Tolik memanajerial Persib adalah justru ini ya, problem solvingnya sama manajemen krisisnya. Manajemen krisis ini yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Boyan Hodak. Boyan Hodak apakah selalu ada di posisi ideal? Tidak gitu. Ada satu momen di mana ACL tuh dulu menghadapi Port agak dilepas gara-gara Persib 4 hari kemudian bakal ngelawan Persija gitu. Di ACL tuh mungkin Persib jadi kalah 2 musim lalu ya. 2 musim lalu. Tapi di lawan Persija menang. Bayangkan kalau pelatih nggak punya manajemen krisis seperti itu. Bisa aja kalah dua-duanya kan. Kalau kalah dua-duanya yang bete siapa? Bobotoh gitu ya. Kalau bete Botoh, Persibnya juga bete gitu. Makanya manajemen krisis di Bandung tuh di Persib itu harus jeli, harus detail gitu. Dan itu yang kayaknya ditawarkan oleh Boyan Hodak. Nah saya nunggu apakah Igor Tolik di kondisi seperti itu, apakah bisa. Karena di musim lalu pun ada momen di mana Adam Alis tuh agak bete nggak dimainin lawan Madura. Nah kalau pelatih yang nggak tahu cara memanage tim, biasanya langsung to the point. Kenapa kamu bete gitu kan? Marah sama saya. Ada yang gitu kan pelatih kan? Kalau dia nggak, justru ini kelihatan gerak-gerik pemain agak beda nih. Pendekatannya lah ya. Pendekatannya beda. Dia ngajak pemain senior lain ya ke Bang Juve. Itu Igor Tolic. Itu Boyan Hodak. Boyan Hodak. Nah, Igor Tolik apakah bisa gitu seperti itu? Jujur saya belum ada jawaban. Tapi untuk taktikal nggak ada masalah. Nah, seberapa dihormatin Igor Tolic di Persib? Kalau itu sama aja. Sama dihormatin. Saya tuh kemarin juga udah sempat ngobrol dengan beberapa pemain pas papasan aja ketemu. Ya maksudnya kita juga sehari-hari dilatih sama Igor Tolik waktu dari musim udah 2 musim terakhir. Micromanagement, micro taktikal latihannya tuh sama Igor Tolik. Jadi mereka tuh udah biasa di istilahnya mendapatkan instruksi dari Igor Tolik. Bahkan nggak jarang juga ketika pertandingan Boyan Hodak yang duduk, Igor Tolik yang berdiri. Kadang juga Boyan yang berdiri, Igor Tolik mantau ini ada satu tablet gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah gantian dari musim lalu sebenarnya. Jadi dua-duanya juga ada masalah dan Igor Tolik juga cukup vokal ketika ngomong ke tim gitu. Kecuali mungkin pas pertandingan aja, pas di locker room pertandingan. Kalau selama latihan mah day by day mereka udah biasa kok. Berarti dari segi permainan kurang lebih akan sama dengan Boyan Hodak. Perkiraan Bang Ibam. Masih mirip-mirip, tapi kayaknya sih saya pribadi agak percaya kalau Igor Tolik itu sedikit lebih berani menyerang dibanding Boyan Hodak. Oke. Kenapa? Karena lihat aja dari rekrutan pemain sekarang. Mungkin itu juga menjadi hal yang tidak beruntung bagi Boyan Hodak. Apakah memang cara rekrutannya seperti apa? Apakah dulu budgetnya belum sekuat sekarang? Yang jelas Boyan Hodak tuh kalau
kita ngelihat rekrutmennya masih ada pemain-pemain yang agak zonk tuh, Iya. Castanir, Iya, iya. Sergio Castel, Mailson gitu. Nah di eranya Igor Tolik sekarang profilnya udah jauh lebih baik dibanding nama-nama tersebut gitu. Jadi saya rasa ada apa ya, ada naluri tersendiri, insting untuk rekrut pemain, untuk meng-approve pemain. Mungkin itu juga ada faktor dari manajemennya yang budgetnya sekarang udah jauh lebih siap, banyak faktor lah. Tapi pada akhirnya saya dan beberapa laga ketika Igor Tolik yang menghandle tim secara mikro taktikal tuh dia lebih berani membuat Persibnya menyerang aja gitu. Oke. Nah, sekarang kan ada yang terang-terangan kirim ancaman Persija kan. Ya. Persija bukan cuma manajemen, tapi gubernur DKI juga bilang bahwa Persija harus juara. Sebagai kado 500 tahun DKI, Jakarta. ulang tahun DKI. Sintayong datang. Iya. Pemain-pemain timnas beberapa datang ya, kayak Pratama Arhan. Iya, betul. Dan isunya kan Marcelino nih bakal direkrut. Kira-kira seberapa kenceng Persija bakal jadi pesaing Persib? Apalagi ada kasus Sintayong kan ya, yang dijerat sanksi 10 tahun nggak boleh ngelatih di Korea Selatan. Dan nggak boleh terlibat apapun di sepak bola Korea Selatan. Itu seberapa berpengaruh buat Sintayong untuk bisa bikin Persija juara? Sebenarnya kalau yang sanksi itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan dia di Indonesia lah ya. Nggak ada. Itu mah kan apa tentang disiplin yang juga tidak bisa dijelaskan karena terlalu apa ya cukup spesifik gitu. Spesifik. Terlalu, Itu kejadiannya kan di Korea ya. iya, Dan betul. lingkupnya lingkup Korea Selatan Dan aja. kalau kita ingat dalam beberapa tahun lalu memang ada sentimen tersendiri dari publik Korea ke Sintayong ini gitu. Banyaklah beritanya bisa kita cek lagi gitu. Itu tuh masih dalam rentetan saat Korea gagal lolos fase grup Piala Dunia 2018. Jadi memang ada sentimen tersendiri lah publik Korea ke Sintayong ini. Jadi nggak bisa apple to apple juga kalau kita langsung menjudge beliau ini sosok seperti apa di klub. Karena untuk level klub sebenarnya dia juga punya catatan bagus ketika di era 2008 sampai 2010 lah ya dulu ya. Tapi ketika di luar negeri, nah ini akan menjadi challenge bagi Sintayong. Cuman kembali ya, kalau pressure-nya udah dipasang seperti itu, sebenarnya yang kasihan tuh Persija. Ya. Ini dari sudut pandang saya aja ya. Kalau di klub yang profesional, harusnya yang berbicara seperti itu tuh pemilik klub. Dan even pemilik klub pun tidak semuanya ngomong gitu kan. Ditanya rata-rata pemilik klub yang bagus, di targetnya apa? Kita bermain sebaik mungkin, kita bermain lebih baik dari musim lalu. Nggak ada tuh target harus juara. Target harus juara secara tidak langsung itu memberikan pressure terhadap pemain. Betul. Dari awal musim sampai akhir musim. Bisa dibayangkan seberat apa beban pemain ini gitu. Nah itu tuh yang harus diwaspadai oleh Persija. Yang kedua mungkin Sintayongnya. Saya yakin Sintayong juga dengan materi pemain seperti ini, semewah ini Persija nggak bakal main defensif. Orang-orang selalu ingat, wah Indonesia kan di bawah Sintayong defensif. Ya karena Indonesia ngelawannya Irak, udah pasti defensif dong. Indonesia ngelawannya misalnya Jepang, Australia udah pasti defensif. Nggak mungkin menyerang. Tapi ketika misal dia ngelatih Persija, materi pemainnya bisa head to head dengan Persib. Berarti ketika bisa head to head dengan Persib, berarti secara umum lebih unggul dibanding tim-tim lain kan. Iya.